Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piecepedia ya. Kali ini kita mau nge-review One Piece chapter 1077 ya. Tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas nih. Jadi One Piece chapter 1077 ini adalah chapter pembuka setelah libur kemarin. Seperti biasa ya. Untuk jadwal normalnya Oda tuh 3 minggu rilis, 1 minggu libur gitu. Dan ini adalah chapter pembukanya. Jadi kita masih punya 2 chapter lagi normalnya ya. eh di sini melanjutkan cover story dari Germa ya, petualangan Germa di sini menampilkan pertikaian di masa kini di timeline yang, maksudnya di timeline yang saat ini ya. Setelah si Caesar Clown berhasil kabur dari Whole Cake Island itu ya, dia sempat berantem sama Judge. Dan di sini judul cover story-nya itu adalah ini semua bentar katanya. Ini semua adalah kesalahan Vegapunk. Kesalahan yang mana kira-kira ini ya? Apakah keterpurukan mereka itu karena kesalahan Vegapunk? Eh, jadi sebenarnya itu mereka yang salah, hanya saja karena apa ya namanya ya? Karena mungkin iri hati atau gimana gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa Vegapunk lah yang membuat keterpurukan mereka, dalam artian mungkin mereka denial ya. Jadi memang kalau ketika seseorang dengan ego yang tinggi ya, mungkin seperti Judge dan Caesar Clown ini ya, itu istilahnya itu terpuruk ya, paling gampang memang cari orang lain buat disalahin. Mungkin aja konsepnya kayak gini, atau jangan-jangan Vegapunk ini memang seorang mastermind, dalam artian ya Vegapunk tidak seperti yang kita duga ya. Mungkin entahlah, kalian mungkin punya pendapat sendiri mengenai ucapan dari Judge sama Caesar Clown ini ya. Kita lanjut di ini, langsung ke cerita utamanya. Di sini menunjukkan si Sentomaru ya. Sentomaru yang nyuruh orang-orang yang ada di laboratorium ini untuk segera pergi. Untuk segera pergi. Di sini juga dia menceritakan mengenai Ohara ya. Di mana Ohara itu adalah salah satu tempat yang sekarang udah nggak ada di peta lagi, cuy. Jadi kalian tahu lah ya penyebabnya gara-gara apa kan. Di sini juga ada sedikit sejenis apa ya namanya ya, refresher dari insiden Ohara. Di sini ada digambar-gambarkan kayak Aokiji, terus itu si Nicolvia, Clover, Nico Robin, San Juan Wolf, lagi siapa sih namanya ini? eh Haguar de Saul dan beberapa orang lain ya. Kemudian di sini Sentomaru mengucapkan hal yang menarik, fakta bahwa mereka menargetkan ya Grandpapang, maksudnya si kakek ya. Menunjukkan seberapa serius niat mereka untuk menghapusnya. Mereka bahkan siap untuk kehilangan apa ya, saya kehilangan orang paling cerdas di dunia hanya gara-gara Poneglyph ya, hanya gara-gara Poneglyph seperti itu. Jadi memang kalau untuk masalah Poneglyph ini adalah masalah sensitif untuk world government, cuy. Ya. Kalau ada yang mencoba meneliti aja itu udah dianggap sebagai tindakan kriminal. Apalagi ada orang yang bisa ataupun mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam Poneglyph gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ditunjukkan adegan di control room di lantai 4. Di lantai 4 di sini masih terjadi pertempuran antara antara 2 versus 4, yaitu Luffy, Lucci, Kaku dan Zoro itu melawan S-Bear dan S-Hawk. Dimana di sini ya tingkat ketahanan tubuh mereka luar biasa, cuy. Tingkat ketahanan tubuh mereka luar biasa untuk Serapim ini ya. Dan sini juga Zoro udah menyadari, ya kan, menyadari bahwa Serapim itu memiliki trait seperti King ya. Padahal emang iya gitu loh. Cuma dia nggak ngomong aja. Kita sebagai para pembaca aja udah tahu kan. Dari sudut pandang kita sebagai pembaca udah tahu kalau para Serapim ini memiliki trait khusus dari Lunarian. Sementara yang lain kan nggak tahu, cuy. Yang lain nggak tahu ya. Karena yang berhadapan dengan si King sendiri itu cuma Zoro. Dan di sini Zoronya baru mulai menyadari dan mencoba untuk ngasih tahu teman-teman yang lain. Dan ini ada juga dengan kocak ya. Jadi chapter per chapter itu ada aja dengan lucu-lucunya ya, disisipkan sama Oda. Di sini juga ada sedikit flashback ya, dimana si Shaka ini ya tentu dia tahu lah ya kalau si Albert itu pernah jadi objek penelitiannya gitu ya kan. Di sini juga dijelasin, udah dikonfirmasi juga sama si Shaka bahwa
Kekerasan tubuh dari para serapim itu karena Lunarian blood, darah Lunarian yang ada di tubuh si King. Nah, di sini juga Zoro ngebahas ya, perhatikan katanya, perhatikan api yang ada di belakang mereka. Serangan kita hanya bisa masuk ketika api tersebut padam. Oke, jadi ketika ada apinya ya dia bisa dikatakan itu invincible atau dalam artian itu ya ya kuat banget lah ya. Kemudian Shaka mencoba pergi karena dia sepertinya merasa bahwa dia tahu di mana keberadaan Vegapunk. Esok coba menyerang dihalang oleh Zoro. Di sini juga pertempuran antara ini kelompok Nami ya, kelompok Nami melawan S-Shark. Di sini Brook sama Edison udah terkapar sih. Edison udah terkapar, si York di chapter sebelumnya udah jadi batu, Pythagoras sama siapa ya? Oh, Pythagoras sama kelompok Frankie ya. Di sini Zeus keluar lagi. Bahkan serangan yang menghantam tubuh dalam aja itu bisa dikatakan nggak efektif sih, tapi nggak sampai membuat Serapim itu KO cuy. Ya di sini kelihatan si Nami ya, Nami menggunakan jurus Thunderbolt, di mana serangan ini menembus tubuh si Jinbei, S-Shark maksudnya sorry. Ya, dia sempat ngerasa tapi nggak ini cuy, nggak KO ya, nggak KO. Si Brook juga di sini juga kelihatan cuy. Oh, itu apa? Kepalanya ya. Kepalanya keputus bosku. Nah, tapi tenang, dia kan ini selama tulangnya masih baik-baik aja dia nggak bisa menerima luka yang sangat-sangat parah lah istilahnya. Nah, di sini Sanji muncul. Nah, di sini yang menarik. Sanji muncul ya marah gara-gara Nami coba diserang gitu, dan di sini seperti yang kalian sudah perhatikan bahwa alisnya berubah arah lagi. Ya, jadi kemungkinan besar ini bukan salah gambar cuy. Ini bukan kesalahan gambar tapi memang sepertinya kekuatan sains di tubuh Sanji itu aktif lagi. Ya meskipun dia sudah apa ya istilahnya itu ya, sudah menghancurkan Red Suit, tapi sepertinya sisa-sisa dari kekuatan sains itu di tubuh Sanji itu nggak serta-merta hilang begitu aja. Ya jadi kalau udah alisnya berubah arah kayak gini, kemungkinan besar dia akan menggunakan Ifrit Jambe. Bayangin ya kalau pakai Ifrit Jambe buat ngalahin S-Shark cuy. Ditambah lagi nih hitungannya nanti siapa yang powerfulnya. Yang lain sih kuat ya, tapi untuk tiernya Sanji sendiri ya beda kan dibandingkan dengan Nami dengan Brook gitu loh ya. Kemudian di lantai ketiga di sini ada kelompoknya Lilith ya, Lilith, Frankie gitu. Di sini si Lilith ternyata punya senjata bubble gitu, bubble yang memiliki efek sama seperti membuat usernya tenggelam sebenarnya, membuat pemilik kekuatan Boy Beast tenggelam. Dan di sini juga mengkonfirmasi ya, setidaknya dari perkataan Lilith itu mengkonfirmasi bahwa Green Blood itu membuat orang yang ditransfusikan Green Blood itu jadi memiliki kekuatan sama seperti pemilik kekuatan Boy Beast yang darahnya ditransfusikan, tapi juga menerima kelemahannya gitu lah ya. Jadi ya mereka ya lemah terhadap tenggelam juga dan batu laut juga ya. Nah, di sini si Frankie ditendang sama S-Snake cuy. Di sini battle segala macam. Nah, di sini sebenarnya Frankie itu sempat berhasil melumpuhkan si S-Snake, tapi bahkan untuk pesona S-Snake juga itu sama ya, hampir mirip dengan buah Hancock gitu. Akhirnya ya Frankie membatu ya, meskipun di sini masih belum full ya kayaknya ya. Udah full atau belum sih? Belum full ya untuk Frankie. Sementara yang udah jadi full jadi batu itu adalah si Lilith dengan si ini, Lilith sama Usopp. Pythagoras kemana? Perasaanku ada Pythagoras ya. Di sini Pythagoras nggak kelihatan ya kepalanya. Nah kemudian yang di sini yang si Shaka ya, si Shaka ternyata sampai di basement, di underground, di mana underground ini merupakan lab penelitian buah iblis yang lama. Nah jadi sepertinya banyak yang nggak ngecek di sini gitu loh, karena udah lama gitu ya. Nah di sini Shaka datang, terus itu
Di sini dia ngelihat para agen Cyberpol. Di sini juga para agen Cyberpol itu meminta pertolongan. Kemudian dia bertemu dengan Stella, ya. Jadi kok di sini katanya. Nah, kemudian di sini Stella melihat bahwa ada seseorang, ya, di belakang Shaka, di mana kemudian sepertinya Shaka menoleh ke belakang dan kemudian ditembak di bagian kepala dan bersambung. Ya. Jadi ini lagi-lagi eh, akan memunculkan teori lagi ya. Teori sabotur atau teori pengkhianat ya. Kalau misalnya teori pengkhianat ya, kalau misalnya kata kalimat pembukanya pengkhianat nih, ya berarti itu dari kelompok Vegapunk ataupun ini ya, kelompok Vegapunk ataupun kelompok topi jerami lah misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara sabotur ataupun orang yang mensabotase ataupun mungkin impostor, bisa nggak ya? Mungkin sabotur kali ya, yang mensabotase ya itu bisa jadi orang luar dari Vegapunk, ya kan, bisa juga dari dalam. Tapi kalau misalnya udah, wah siapa ya pengkhianat di Egghead, ya berarti emang dari awal perkiranya adalah di kelompok Vegapunk ini ya. Tapi entah itu siapa. Tapi yang jelas ini menarik. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi itu Shaka 1 udah ditembak ya di sini ya, di bagian kepala. Lilith jadi batu. Edison tadi terkapar juga. Kemudian Pythagoras nggak tahu kemana di chapter ini ya, tapi kemarin dia diserang, sisa kepalanya doang. Atlas belum ditunjukin kayaknya, Atlas ya. Atlas sama kelompok Nico Robin nggak sih kalau nggak salah. Dan kemudian York udah jadi batu juga karena dia sekelompok sama Usopp ya, bertemu dengan Snake. Jadi yang tersisa ini si Atlas ya di chapter ini ya. Di chapter ini paling tidak yang unknown itu adalah Pythagoras, kemudian Atlas ya. Jadi gitu aja sih kawan-kawan untuk ini review One Piece chapter 1077. Nggak terlalu banyak juga karena banyak actionnya. Kalau banyak action kayak gini bingung kita mau ngebahas dari segi sequence-nya gitu ya. Gitu aja, makasih udah nonton sampai sejauh ini. See you on the next video. Dadah, bye bye.